Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Ini bagi yang membutuhkan adalah hari mujizat mereka. Sebab Allah kami tidak pernah memberi harapan palsu kepada anak-anaknya. Kau memberikan roti kepada yang minta roti, tidak kau berikan batu atau kalajengking. Dan Aba percaya ya Tuhan Yesus tahu Engkau masih melakukan mujizat karena Engkau tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan untuk umatnya yang membutuhkan. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salibmu supaya hamba tidak hanya memberitakan janji, tapi sang pemberi janji supaya dikenal secara lebar dan luas. Berkati keluarga saat teduh di sini maupun di sana. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini pesan Tuhan adalah tentang mujizat. Kenapa saya bicara tentang topik ini? Bukan karena saya gila mujizat, tapi karena saya ekstra merasakan sangat amat terbeban untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang stuck dalam permasalahan, dan juga orang-orang sakit khususnya. Izinkan saya memulai dengan perkataan ini dulu, bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kuasanya tidak berubah dan kasihnya tidak berubah. Saya mengangkat topik tentang mujizat karena banyak orang sedang bergumul di dalam persoalan, dan hatiku dipenuhi dengan belas kasihan. Katakan pada orang kanan kirinya, hari ini adalah hari mujizatmu. Lukas pasal yang pertama kita buka. Saya berikan judul iman untuk menerima sebuah mujizat. Jadi sebelum miracle atau mujizatnya, ada iman saudara. Iman itu belum melihat, iman itu mendengar dan percaya. Iman timbul dari pendengaran. Jadi sudah harus ada iman dulu di hati kita untuk menerima sebuah mujizat. Karena iman itu jalan masuk kasih karunia. Iman itu tangan yang menerima dari bumi untuk menerima sesuatu dari sorga. Koneksi ilahi itu iman. Tanpa iman, kita nggak mungkin bisa menyenangkan Tuhan. Jikalau kita tidak beriman sama Tuhan, kita tidak welcome Dia bekerja. Mari kita sama-sama telusuri bagaimana satu keluarga ini butuh beriman dan Tuhan latih. Tuhan nggak marah waktu kita kurang percaya, tapi Tuhan akan ajari kita untuk percaya dulu sebelum menerima sesuatu. Iman untuk menerima sebuah mujizat. Lukas pasal pertama mulai dengan ayat 11 sampai 15 saya bacakan dulu. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab Yohanes ini akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Stop di sana, saya jelaskan ayat per ayat. Sakaria dan Elisabet adalah ortu atau orang tua Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus Sang Mesias. Ini bayi ajaib karena kelahiran normal, tidak sama dengan Yesus Kristus yang dikandung oleh perawan. Tetapi nggak normalnya di sini, orang tuanya itu sudah lanjut usia, sudah manula. Mungkin Sakaria dan Elisabet sudah di atas umur 80, atau mungkin muda-muda pun umur 70 sekian, nggak mungkin. Itu adalah kehamilan berbahaya. Hamil aja tidak possible, tidak bisa. Maka ayat 11 begini ceritanya. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Mezbah pembakaran ukupan itu adalah mezbah doa. Zaman dulu kan belum ada Roh Kudus dicurahkan. Jadi doa mereka itu ke bait Allah. Hadirat Allah gak kemana-mana. Setelah Yesus mati di kayu salibnya, barulah robek dari atas ke bawah tirai bait suci itu. Dengan kata lain secara simbolis, sekarang Roh Kudus dicurahkan ke atas semua manusia, asal kita haus dan percaya. Tapi zaman dulu, hanya di Yerusalem doang
hanya di bait suci yang ditentukan. Dan Zakaria dapat giliran untuk masuk ke sana mempersembahkan doa umat. Dan ketika dia sedang membawa mezbah ukupan, membawa pembakaran ukupan itu, tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbahnya. Ada penampakan. Gak perlu kita itu mengalami pengalaman supranatural dulu untuk mengalami sesuatu yang supra alami. Tidak perlu, kadang-kadang iman itu sangat alami. Only believe, percaya saja. Tetapi ini kasus khusus, malaikat itu berdiri. Siapa bilang kalau malaikat menampakkan diri kita pasti percaya? Buktinya Zakaria sampai bisu kok. Kalau Tuhan sekarang muncul di depanku, aku tahu mujizat akan terjadi. Enggak tentu. Kalau kita nggak bisa percaya dengan firman sederhana, jikalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama aku ada di situ. Dan apapun yang mereka doakan, jikalau mereka sepakat, Bapa akan mengabulkan apapun yang sesuai firman Allah. Mengabulkan doa itu berarti doa itu dari sisi kita. Nggak tentu Tuhan yang memberi idenya. Berarti proposal dari dunia. Makanya namanya dikabulkan. Kita nggak usah begini loh. Apa ini kehendak Tuhan atau enggak ya? Mau enggak? Udah tanya. Itu aja cukup tanya. Mau enggak? Kecuali kalau kita mau istri orang, karena ada ayat berkata Tuhan melarang perzinahan. Kalau kita mau mencuri, ada tertulis jangan mencuri. Kalau kita minta pembalasan, kita ingin membunuh seseorang atau membunuh karakternya, Tuhan habisi aja orang itu. Tidak sesuai firman. 2-3 orang berkumpul, 2 juta, 3 juta pun Tuhan tidak akan kabulkan. Karena Tuhan tidak akan memberikan kepada kita kalajengking. Tuhan tidak akan memberikan kepada anak-anaknya sesuatu yang melanggar firman-Nya. Karena itu pasti buruk bagi kita dan dampaknya merusak. Tapi kadang-kadang kita baca Alkitab aja kita nggak mantap. Kita merasa ya ini kan di Alkitab. Apakah ini berlaku untuk aku? Iman itu harus bulat. Sana mau nggak? Tanya. Ya Tuhan, ini dalam firman. Aku tahu ini ada janjimu. Misalnya sembuh, misalnya pertolongannya, misalnya ketabahan dan kekuatan ketika mengalami permasalahan, misalnya bagi orang yang berkabung diberikan penghiburan karena Tuhanlah gembala saat lembah kekelaman, lembah maut pun Tuhan di sana. Kalau kita baca dan itu jelas-jelas firman Allah, sekalipun kita nggak ngalami penampakan apa-apa, tidak ada sesuatu yang istimewa, tidak ada nabi yang datang tumpang tangan atau dari ribuan orang atau puluhan ribu tiba-tiba ditunjuk satu. Hai kamu Henry, wow, Henry siapa? Henry Wijaya, wah, disebut juga nomor teleponnya, wah sensasional. Lalu diberitahukan nanti akan apa, hidupmu akan seperti apa, persis sesuai dengan kebutuhan dan yang selama ini dia doakan. Nggak semua orang seheboh itu masalahnya. Makanya cerita ini lucu. Zakaria mengalami sesuatu yang sangat-sangat di luar biasanya. Tetap dia tidak percaya. Tidak ada garansi kalau Tuhan sekarang muncul di depan Anda, muka dengan muka Anda akan percaya kepadanya. Karena itu kalau Anda lihat di dalam Alkitab ada sebuah janji Tuhan. Dan Anda ingin itu terjadi dalam hidupmu. Bawa kehadirat Tuhan. Kurang percaya, 2 dan 3 orang bersama-sama saling mendoakan dan saling menguatkan. Maka Allah yang mendengar dari sorga, oh itu maumu, dia mengabulkan. Memang pengabulan doa tidak selalu sesuai ekspektasi kita, tapi doa itu so pasti dijawab. Pakai sedikit bahasa Sulawesi. Pasti akan dijawabnya. Kadang-kadang dijawabnya tidak seperti yang kita duga. Juga tidak sesuai dengan kurun waktu yang kita inginkan. Tetapi pasti dijawab sama Tuhan. Coba katakan kiri kanan. Termasuk Anda yang ada di rumah atau di mana. Kalau ada orang di sebelah Anda katakan, Tuhan pasti jawab doa Anda. Ayat 12, melihat hal itu terkejut dan menjadi takut si Zakaria itu. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, ayat 13, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Mereka minta anak. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.
Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ayat 15 memang seperti sebuah perintah dari Tuhan untuk sang orok bayi. Anak atau bocah itu nanti kalau besar tidak boleh minum anggur atau minuman keras. Seperti Simpson, rambutnya nggak boleh dipotong. Kita nggak usah aneh-aneh. Kalau nggak ada sesuatu yang sangat jelas alasannya, janganlah kita merasa-rasa. Hati-hati dengan jebakan ngeroh yang tidak perlu. Kita itu harus sound mind, tertib pikiran. Penuh Roh Kudus itu tetap harus bijaksana. Tapi saya coba artikan ayat 15. Mengapa kok ada peringatan keras bagi anak ini? Karena anak ini memang punya tugas khusus. Gak lucu kalau dia minuman keras dan dia belum bisa mengendalikan diri, lalu datang tiba waktunya untuk dia menyerukan Yesus. Nanti ngocehnya ngawur. Karena dialah suara yang berseru-seru di padang gurun. Kalau kebanyakan alkohol, nanti anak muda ini ketika waktunya dipakai oleh Allah, bisa-bisa nanti berita yang disampaikan keluar dari mulut orang mabuk. Jadi ada alasan ya. Tetapi selain itu memang tugasnya dia itu luar biasa. Yohanes Pembaptis itu bukan orang biasa. Dia mempersiapkan jalan untuk Mesias. Dialah nabi terakhir perjanjian lama, nabi pertama perjanjian baru. Hanya ada satu orang di dua air. Lama dan baru dia pernah hidup di situ, di tengah-tengah persis. Jadi nggak bisa ditiru lagi ayat ini. Tetapi dari sini saya menemukan satu kesimpulan ayat 15. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Tahukah, mujizat Tuhan itu ada tanggung jawab di dalamnya. Dia kan segera dapat momongan nih. Ini Zakaria masih belum pulang ke rumah, beritahu sama istrinya apa yang malaikat katakan. Tapi Tuhan udah janjikan momongan. Nggak tanggung-tanggung Gabriel yang beritahu langsung. Dan Zakaria diberitahu kalau kamu dikasih mujizat ini, kamu harus menerimanya dengan penuh pertanggungjawaban. Mujizat Allah itu bukan magic show. Sebentar Anda lihat, sebentar muncul di depan. Ada di depan mata Anda, lalu menghilang. Mujizat Tuhan itu adalah untuk melengkapi kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan mujizat Tuhan itu penuh pertanggungjawaban. Saya jadi ingat satu raja namanya Hizkia. Dia kan sakit, merengek-rengek, menghadap tembok, di atas ranjang pesakitannya, dia lagi sakit kritis, sudah sekarat. Dia mohon-mohon sama Tuhan dan Allah kita di perjanjian lama mengabulkan doanya dari sisi dia. Idenya dia dikasih, tapi dia nggak bertanggung jawab dengan miracle atau mujizat yang dia terima. Ditambahi 15 tahun kan, kalau Anda baca 15 tahun usia, itu nggak main-main. Sakit apa? Mungkin dokter bisa spekulasi. Kira-kira penyakitnya apa ya? Mungkinkah dia kena kanker? Yang sudah divonis, zaman itu belum tahu namanya kanker atau tumor apa. Mungkin benjolan saja. Tapi dia mungkin sudah divonis tinggal 3 bulan. Tapi dia dapat 15 tahun tuh. Itu luar biasa. Malahan kerjasama sama Babilonia. Jadi raja yang sombong, angkuh dan arogan. Tunjukkan dan sok-sokan sehingga Tuhan berkata nanti keturunanmu akan jadi tawanan. Aduh tahu gitu Hizkia, gak usah kau terima mujizat. Tahu gitu mati aja di tempat. Karena gara-gara Hizkia, bangsa Israel akhirnya jatuh ke tangan Babilonia. Miracles are not God's best blessing. Berkat terbesar itu bukan mujizat. Berkat terbesar itu takut akan Tuhan. Itulah sebabnya, jikalau kita memang mau memberitakan tentang mujizat, pastikan kita memberitakan dulu kehendak Allah. Kalau kita mau memberitakan berkat, pastikan dulu kita harus ajarkan takut akan Tuhan. Kerinduan saya hari ini adalah hidupmu mengalami breakthrough atau mengalami terobosan. Dan ingat ya, mengalami penampakan tidak garansi orang akan percaya. Terima mujizat tidak jaminan orang berbahagia. Tetapi hari ini saya percaya Tuhan mau melakukan mujizat karena Tuhan berbelas kasihan. Bartolomeus berkata, aku mau melihat Tuhan. Orang buta itu dicelikan. Marta dan Maria nangis-nangis minta Lazarus dibangkitkan. Padahal kalau Lazarus mati ya masuk ke sorga kan, dia percaya Yesus. Tapi Tuhan tetap masih tergerak hatinya.
dan berkata, Lazarus keluarlah. Lalu kubur itu kosong, dia keluar dengan kain kafan. Tuhan kita itu suka ngefur. Nggak tahu bahasa apa itu ya ngefur ya, waktu saya kecil. Ngefur itu artinya suka ngalah sama kita. Padahal nggak tentu itu idenya, tapi Tuhan kabulkan kalau memang kita itu mau. Asal yang kita maui, yang kita inginkan itu bukan sesuatu yang melanggar firman. Kenali sifat Bapamu di sorga yang tidak memberi batu. Kalau kita tuh mau, itu ada dalam firman. Allah kita itu gampang luluh, sungguh. Tidak perlu memanipulasi dia. Kalau engkau memberiku mujizat, aku akan pelayanan. Jikalau engkau menyembuhkan aku akan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nggak usah. Sifat Tuhan tuh nggak gitu. Dan Tuhan tuh maha tahu, kadang-kadang dia tahu kok janji-janji gitu itu. Karena sekarang kita terhimpit masalah, karena kita kepepet. Tapi Tuhan tahu kalau nanti kita fine-fine saja, seperti 9 orang kusta, kita cenderung lupa. Tuhan maha tahu bahwa itu semuanya hanyalah janji palsu saja. Kalau kita datang ke Tuhan itu cukup percaya. Tuhan aku percaya. Rendah hati mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah engkau akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan. Cukup kita itu datang itu minta dengan rendah hati, gak usah ada embel-embelnya. Gak perlu Yesus plus-plus. Selalu neto, Tuhan itu selalu net. Datang ke Tuhan berkata, Tuhan aku butuh ini. Kalau memang ada dosa yang kau sadari, kita minta ampun sama Tuhan. Please ampuni. Tuhan itu maha kasih. Mana lebih mudah berkata, engkau ku ampuni atau hai lumpuh berjalanlah. Tuhan bisa melakukan kedua-duanya saat mengampunimu. Mujizat bisa terjadi. Cukup Anda percaya. Only believe. Pegang kata-katanya. Saya ajari kepada keluarga Saat Teduh Bersama dan GMS Makassar, di mana sekarang kita lagi STB di sini. Cuma terkasih, keluargaku dalam Kristus, beranilah minta sama Tuhan. Dia gak keberatan kok. Tuhanmu gak akan bangkrut memberimu semua mujizat yang kau perlukan hari ini. Tuhan itu murah hati, itu sifat yang tidak bisa disangkali. Roh Kudus akan memenuhi dia sejak di rahim. Kita tahu bahwa anak ini adalah anak pemberian. Jikalau hari ini Anda juga telah divonis mandul, tidak bisa punya anak. Entah masalah itu ada di laki-laki atau perempuannya atau dua-dua. Itu pun Tuhan bisa buka. Dia adalah Allahnya Sarah, belum berubah. Dia Allahnya Zakaria, tidak pernah berubah juga. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Sekarang coba kita telusuri apa yang salah dengan Zakaria kok dia jadi bisu, oke? Kita sekarang baca di ayat 18, lompat 18-20. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Berhenti di sana, ini dia yang salah. Zakaria ngomong begini, responnya bukan ya Tuhan, aku percaya, atau Tuhan, aku percaya, bantulah aku yang kurang percaya. Nah gitu pasti diterima dengan baik oleh malaikat. Tapi enggak. Dia salah ngomong. Tapi salah bicaranya bukanlah tanpa ketidaksengajaan. Sebab apa yang di mulut orang itu di hati orang. Memang Zakaria kelihatannya imam. Enggak garansi kalau orang itu pendeta, dia beriman. Enggak tentu. Iman itu bukan di dada pendeta. Pendeta atau bukan, iman itu di dada, di hati orang yang seperti anak kecil di hadapan Allah. Ini imam, bahkan imam besar. Tapi kok begitu ya respon hatinya? Lalu kata Zakaria, bagaimana aku tahu? Bagaimana aku tahu? Ayo yakinkan aku. Diberitahu sekali nggak cukup. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Lalu dia cetuskan di situ alasannya tidak percaya. Yang mana masuk akal loh ya. Sebab aku sudah tua. Aku udah umur 70, 80 dan istriku sudah lanjut umurnya. Udah menopause segala. Masuk akal. Menurut saya ayat 18b bisa diterima. Saya sempat iseng. Saya baca respon Maria. Nggak usah dibuka ayatnya. Di pasal-pasal ini juga. Maria juga sama ketika diberitahukan malah lebih ngeri. Karena Maria bukan tua. Maria masih muda. Tapi dia tidak akan bersuami sebelum melahirkan Yesus. Maria juga sama. Garu-garu kepala dan berkata kok bisa. Tapi Maria beda.
Maria itu jawabannya minus atas. Tanpa kalimat pertama pembuka, yakni bagaimana aku tahu. Gak ada itunya. Maria jawabnya begini. Lalu jawab Maria kepada malaikat yang sama, Gabriel yang muncul itu pribadi yang sama. Malaikat berkata, Tuhan atau malaikat itu, bagaimana hal ini akan terjadi? Dia bukan berkata, bagaimana aku akan tahu? Tapi please, beritahu aku, bagaimana itu akan terjadi? Kalau Zakaria minta diyakinkan, beda ya. Kalau Maria yakin iman tanpa melihat, tanpa dia mengerti, tapi dia rendah hati, minta tolong sama utusan Tuhan, tolong bantu aku sedikit lebih mengerti hingga imanku tidak sepenuhnya buta. Aku percaya dulu dengan mendengar, tapi tuntun tolong aku yang bodoh atau kurang berhikmat ini. Kira-kira gitu bahasa manusiawi. Fokusnya kepada beritanya, fokusnya kepada janji dan sang pemberi janji yang lebih, sang pemberi janji itu maha kuasa, sedangkan Maria manusia biasa. Jadi Maria itu minta untuk diangkat pengertiannya. Aku percaya, tapi tolong ajari saya bagaimana seharusnya saya percaya dan menempatkan hati soal ini. Bagus, karena dia tidak gagal fokus. Fokusnya pada janji itu. Dan fokusnya pada sang pemberi janji di balik utusan malaikat. Sedangkan Zakaria fokusnya ke dirinya. Tunggu dulu, time out, tanda silang. Dia berkata, yakinkan saya. Aku kurang yakin rasanya kalau nggak didoakan sama pendeta itu. Yakinkan aku, kalau nggak di mana gitu, simsalabim seperti apa, ucap-ucap mantra tapi pakai nama Yesus. Gimana lah kalau saya nggak dikasih, bukan tumpang tangan nggak cukup, atau mungkin pakai elemen-elemen yang lain harus bagaimana. Kalau saya tidak mengalami yang merinding atau yang sensasional, yang sesuatu di luar kebiasaan, lalu saya ditunjuk di tengah-tengah ribuan. Bagaimana aku tahu kalau itu untuk aku? Malaikat tersinggung di ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel. Yang melayani Allah, aku tuh memandang wajah Allahmu. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ini kelihatannya malaikatnya agak upset ini ayat 19. Agak tersinggung malaikatnya. Kok bisa? Karena dia bukan manusia. Makanya di ayat-ayat yang kita baca tadi, Zakaria ketakutan. Saya nggak tahu persisnya gimana secara visual, bayangkan. Bisa jadi tiba-tiba malaikatnya muncul terang, atau dia lagi ngawang, atau dia lagi terbang. Di samping mezbah itu mungkin ada sayapnya. Mungkin setelah itu, pastilah nggak mungkin Zakaria salah mengerti bahwa itu malaikat. Karena jelas-jelas dia melihat malaikat. Dan Gabriel berkata, aku ini Gabriel, kamu kurang yakin? Ini gak cukup meyakinkan kamu, akulah Gabriel dan aku melayani Allah. Tiap hari aku, tiap detik itu memandang wajah Tuhan kita. Dan aku telah diutus berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20, tidak pakai basa-basi, tidak ada babi bu, langsung keputusan. Saya nggak tahu apakah disuruh Tuhan, tapi malaikat sendiri ngambil keputusan. Dan Tuhan itu selalu setia pada utusannya, apalagi anak-anaknya. Kalau malaikat aja dibela, apalagi orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Malaikat tidak murka, murka itu milik Allah. Tapi malaikat merasa, kamu lebih baik bisu deh. Ini kelihatannya dikutuk ya, bukan ini berkat. Jikalau mulut kita tidak bisa sepakat dengan Tuhan, mending jangan ngomong apa-apa. Disinilah pepatah silence is golden sangat berguna. Kalau ada orang salah, kita nggak memberitahunya, apalagi kalau itu di bawah bimbingan kita. Nah itu silence bukan golden, silence is a curse. Itu berarti diam bukan emas, diam adalah kutukan. Bagaimana kita bisa mengaku cinta orang itu kalau dia kejegur sungai, kita diam aja. Di depan ada batu tersandung, sebelum terantuk kakinya, kita tidak peringatkan.
Di dalam konteks tertentu, diam itu salah. Tapi kalau kita tidak punya pengakuan iman, lebih baik gak ngomong apa-apa. Kalau kita tidak biasa mulut kita mengaku firman, lebih baik jangan bicara sesuatu. Kenapa? Lawan kata firman itu bukanlah mengucapkan sesuatu yang bukan firman. Gak ada jalur tengah. Antara kita mengakui firman dan mengakui iman atau mulut kita itu pasti akan melukai dan meruntuhkan. Itu gak ada jalan tengah. Makanya saya gak berani tiap pagi itu bangun tidur langsung mandi. Saya serahkan lidah saya dulu. Saya berbahasa roh dulu, 40 menit. Itu kan output, saya berbahasa lidah. Lalu setelah itu langsung saya lari, bangun tidur. Saya bangkit dari ranjang 40 menit kemudian langsung pergi ke ruang studi saya. Saya buka Alkitab saya, input, saya masukkan semua firman. Saya gak berani lidah saya keliaran. Karena kalau saya tidak punya sesuatu yang bagus dari Tuhan untuk saya ucapkan, saya mending mulut saya pakai itu loh yang memberangus lembu atau tapal kuda. Mendingan saya gak ngomong apa-apa. Demikian pula orang-orang yang pelayanan khotbah lah, memberi instruksi pada saudara seiman. Kalau hatimu dan mulutmu tidak penuh Roh Kudus, kembalilah ke ruang doamu. Sebab kalau kita tidak membagikan kehidupan, kita tidak bisa membagikan kehidupan dan urapan, kita akan membagikan kematian. Lidah kita bisa meruntuhkan. Disinilah silence is golden. Malaikat pikir-pikir, udah deh. Gak perlu Gabriel itu pergi dulu kepada Tuhan, kembali kepada yang mengutusnya. Lalu tanya dulu, langsung diputusin di tempat. Kamu bisu. Sampai pada waktunya. Tuhan gak murka, tapi Tuhan tolong Zakaria. Supaya jangan-jangan sampai dia itu, menghancurkan janji Tuhan dalam kehidupannya. Lompat sama saya, lihat ke ayat yang ke 59 sampai 64. Kita lihat langsung ke episode bayi dilahirkan. Sudah lahir nih ya bayinya. Ayat 59, maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tapi tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Karena sampai detik ayat 62, Zakaria masih bisu. Ayat 63, ia meminta batu tulis. Si Zakaria minta paper lah ya, minta kertas gitu, tapi di batu. Lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Sebelum saya jelaskan lanjut, di ayat 63 ini, mengapa mereka heran? Karena di dalam custom atau tradisi Yahudi, itu budayaan kental, bahwa anak kita harus diberi nama antara nama orang tuanya, atau nama seseorang nenek moyangnya. Misalnya kalau saya punya anak laki-laki namanya Philip Junior, karena saya Philip Junior Mantova, begitulah. Atau di atas-atasnya, kalau orang Yahudi nih, atas-atasnya itu ada yang nama siapa yang kira-kira cocok jadi nama anakku. Kalau kita kan lain orang Indonesia. Apalagi sekarang zaman modern, wah nama-nama sulit-sulit, susah-susah, keren-keren begitu. Seenak orang tuanya sih. Doa atau enggak doa, pokoknya kita yang memberi nama anak kita, it's okay juga. Tapi supaya ngerti ya, nama Yohanes itu enggak ada dalam silsilah mereka. Jangan pernah samakan mujizatmu dengan orang lain. Sebuah kebodohan untuk membanding-bandingkan. Kemungkinan terbesar adalah mujizat yang akan Anda terima hari ini adalah satu-satunya dalam sejarah. Sekalipun kasusnya sama, misalnya sakitnya A. Tetangga saya sakitnya juga A. Tapi konteks hidup kita beda. Kita ngalami mujizat. Itu mujizat seperti sidik jari. Tiada duanya. Jadi janganlah hati kita itu jatuh. Jangan hambar kalau lihat orang di kasus yang sama. Mereka tidak ngalami mujizat. Berarti aku juga enggak. GR dulu. Aku minta sama Tuhan, jadikan aku kasus pertama mujizatmu dalam hal itu. Waktu diberikan namanya Yohanes, semua heran. Ini berarti pertama dalam silsilah sejak Adam dan Hawa. Sejak Abraham pula. Iya. Emangnya kenapa kalau Tuhan melakukan sesuatu untuk pertama kalinya?
Saya percaya mujizat yang Anda terima juga akan ada yang namanya mujizat penciptaan. Katakan amin. Ayat 64, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu Zakaria berkata-kata dan memuji Allah. Betapa indahnya waktu dia percaya. Dia tuliskan Yohanes, kan dia believe, dia percaya apa yang dikatakan malaikat. Dia nurut letterlek, menuruti Tuhan secara harafiah. Dibukalah lidahnya, sekarang engkau boleh berkata-kata setelah engkau percaya. 3 poin sederhana saya kasihkan. Iman untuk menerima sebuah mujizat, rangkuman khotbah. Pertama, pengakuan iman kita jangan salah. Tuliskan itu. Do not grieve the Holy Spirit with your tongue. Janganlah kita mendukakan Roh Allah dengan lidah kita. Kalau kita mau tahu Roh Kudus berduka enggak ya dengan lidah bibir kita, gampang. Listen to yourself. Kadang-kadang perlu kita itu mendengarkan diri kita sendiri. Dan izinkan orang lain juga mendengarkan kita. Kalau orang lain aja duka, apalagi Roh Allah. Kalau orang lain aja turut pesimis, apalagi Roh Tuhan. Tidakkah dia berduka jikalau mulut kita demikian? Jikalau orang lain aja merasakan negatif sekali ya perkataan kita, apalagi Tuhan pasti merasakannya. Listen to yourself. Janganlah pengakuan kita salah. Kalau pengakuan kita masih salah, kita pesimis, suka negatif orangnya, mending jangan bicara, berdoalah. Tapi kalau pengakuan kita iman, keluarlah, mulailah ucapkan firman di mulutmu. Sebab ada kuasa dalam pengakuan iman. 2, setuju dengan Tuhan mendatangkan kuasa. Belajar dari si Zakaria, ketika dia sepakat dengan Tuhan, mulutnya terbuka. Tahukah the place of agreement with God is the place of power? Tempat sepakat dengan Tuhan itu adalah tempat berkat. Itulah tempat mujizat. Jangan berkata, Tuhan kau harus sepakat dengan aku. Kita harus sepakat dengan Tuhan Yesus. Sembuh gak sembuh, mujizat gak mujizat. Sepakat dulu dengan Tuhan. Bahkan kalau kita pun sampai mati tidak menerima apa-apa, masih ada tempat sepakat dalam firman. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hidup kita gak akan pernah dikalahkan selama-lamanya oleh setan. Karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Sepakat dengan Tuhan itu selalu mendatangkan berkat. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Terakhir, iman untuk menerima sebuah mujizat saya tambahkan. Ketiga, hadirat Tuhan menggenapi firman. Firman-Nya. Maksudnya, pengakuan iman nomor 1 kan, setuju dengan Tuhan itu kontennya. Tapi hadirat Tuhan itulah yang menciptakan. Saya jadi ingat saat penciptaan di Kejadian pertama, dituliskan bahwa roh itu melayang-layang, lalu ada firman, jadilah terang, firman itu jadi. Jangan lupa, Roh Kudus itu melayang-layang, hadirat Allah itu di atas permukaan bumi yang belum berbentuk, di atas air dan kegelapan. Roh itu melayang-layang. Kita gak bisa ambil ayat comot-comot, pakai ini seperti sebuah pasal hukum melawan Tuhan. Tuhan berkata, no, Tuhan itu bukan teori, Tuhan itu pribadi. Jadi kalau kita mau mujizatnya, hampiri pribadinya. Datang kepadanya. Jangan pakai ayat untuk menuntut Allah, tapi pakai ayat untuk merapat kepada Tuhan dan berkata, hadirat-Mu Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir di hidupmu, firman yang Dia ucapkan di hidupmu itu satu-satu akan terjadi. Semua terjadi bukan karena teori, semua terjadi karena kedekatan dengan seorang pribadi. 3 poin ini camkan di hati. Saya percaya hari ini adalah hari mujizatmu. Mari kita melalui lagu ini mengakui firman Tuhan. Mari kita pengakuan iman. Mari kita nyanyikan Redo lagu ini. Tangan terima berkat Tuhan dulu saat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Imanmu tidak akan mengecewakan. Pergilah, sebab imanmu sudah menyelamatkanmu. Dalam nama Yesus, amin. Nyanyikan satu. And there I find you in the mystery.